Mengejutkan, hari ini ada 5 berita terbaru tentang Tiko dan Bu Eni. Langsung saja ke berita yang pertama. Tiko dan Bu Eni tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air. Ini cerita tetangga. Viral kisah Tiko bersama dan ibunya yang hidup di rumah mewah berlantai 2 tanpa pasokan air dan listrik. Tetangga menceritakan bagaimana awal mula rumah tersebut akhirnya terbengkalai. Ya, saya tahu keluarga Tiko ini masuk ke lingkungan kami tahun 2001 per 2002. Krisisnya itu kayaknya mulai saat Tiko SMP ya. Dia mulai berdagang, dia jualan peyek, nawarin ke rumah-rumah, ke tetangga, kata Fadli tetangga Tiko. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Lebih lanjut, Fadli mengatakan bahwa sekitar tahun 2001 per 2002 saat itu keluarga Tiko diketahui masih lengkap dan tidak seperti sekarang ini kondisinya. Fadli mengatakan keluarga Tiko layaknya keluarga biasa pada umumnya. Ibu dan ayah Tiko juga ramah dan kerap mengikuti kegiatan warga seperti arisan, pengajian, dan rapat warga. Nah, enggak tahu tiba-tiba kan saat Tiko SMP itu pisah dan seperti itu kondisinya. Saya sebagai tetangga kurang tahu juga kenapa, tuturnya. Fadli menyatakan bahwa dirinya sudah tinggal di daerah tersebut sejak lama dan melihat sendiri bagaimana keluarga tersebut sebelumnya. Fadli menambahkan kondisi perekonomian keluarga Tiko mulai berubah saat Tiko bersekolah di jenjang SMP. Namun kondisi tersebut dinilai belum sesulit seperti pada saat ini. Saat itu kondisi ekonominya masih agak baiklah karena masih bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Tetapi sejalan dengan itu memang sudah mulai datang ke rumah saya, tetangga, untuk minta bantuan, ujarnya. Fadli menyatakan saat kondisi perekonomian keluarga Tiko mulai sulit, tetangga sudah mulai membantu dengan membeli barang dan makanan dagangan Tiko dan ibunya. Tetapi enggak minta uang, dia menawarkan dagangannya. Ibu Eni itu enggak pernah meminta-minta atau mengemis ya, paling minta bantuannya untuk membeli dagangannya, tambahnya. Meskipun demikian, Fadli mengaku Tiko dan ibunya hanya meminta bantuan kepada tetangga tertentu saja. Kayak Tiko bawa surat ke rumah saya, ibunya yang tulis minta bantuan. Tetapi minta bantuannya pun dia menjual barang kayak pot bunga, barang pecah belah, lemari, peyek, sebagai tetangga kita bantu, jelasnya. Fadli menerangkan sebagai tetangga dirinya dan warga di sekitar siap membantu Tiko. Bahkan dia berujar tanpa Tiko berjualan pun pasti tetangga sekitar akan membantu untuk mensuplai makanan. Terus semisal ada hajatan, ada hari raya pasti kita berikan makanan ke dia. Tetapi, memang dia itu penerimaannya kurang baik memang. Karena itu kondisi mentalnya, Ibu Eni, kurang sehat dan terganggu, imbunya. Jadi mereka menganggap kita itu masih orang luar gitu, makanya enggak mau menerima bantuan, jadi kita bantunya sekedarnya, katanya. Lebih lanjut, Fadli menerangkan kemungkinan listrik, air hingga gas dicabut dari rumah Tiko sekitar tahun 2012 per 2013. Tiko ini putus sekolah saat SMP kelas 1 mau naik ke kelas 2. Nah, memang saat itu dia tidak bersekolah lagi, dia berdagang, sampai pada beberapa periode pergantian RT, tuturnya. Ia menyatakan Tiko berhenti sekolah berbarengan dengan pisahnya kedua orang tua Tiko dan matinya listrik dan air di rumah itu. Sejak saat itu kondisi rumah Tiko sudah tidak ada listrik dan air. Kembali Fadli mengatakan, saat awal-awal listrik dan air di rumah Tiko dimatikan, tetangga sebelah rumah Tiko sebelumnya pernah memberikan bantuan listrik dan air untuk Tiko dan ibunya. Namun bantuan tersebut terputus setelah tetangga sebelah rumah Tiko menjual rumahnya dan pindah. Nah, sebelum dijual itu mereka membantu menarik kabel untuk stekernya untuk penerangan dan juga kadang kita bantu kasih air dari tetangga sebelah, karena kalau dari saya kan kejauhan, terangnya. Kembali Fadli mengatakan RT dan warga sempat menawarkan bantuan untuk membantu ibunya berobat ke rumah sakit. Namun saat itu ditolak mentah-mentah oleh ibunya, lalu sempat ditawarkan untuk menjaga keamanan kompleks, dan sempat juga mengalami penolakan. Tak hanya itu, Tiko pun pernah mendapatkan tawaran untuk disekolahkan, namun berujung pada penolakan kembali oleh ibunya. Ia ditolak terus, mungkin karena masih menganggap bahwa dirinya masih mampu gitu, tambahnya. Terakhir, Fadli menyatakan rumah yang ditempati oleh Tiko dan ibunya akan ditempati kembali. Untuk listrik dan air ia mengatakan sepengetahuan dirinya rumah tersebut akan dialirkan listrik dan air kembali. Berita yang kedua, YouTuber Irfan Jayani cerita awal mula viralkan kisah Bu Eni dan Tiko.
Irfan merupakan seorang konten kreator yang kerap membuat konten horor, terkhusus pada rumah yang terbengkalai. Ia menceritakan mulanya mengetahui rumah Bu Eni dan Tiko berdasarkan informasi dari rekannya. Pertama kali tahu dari Mang Ale, karena dia kerja di dekat sini, terus juga dia setiap hari lihat rumah itu, terlihat seperti terbengkalai, kata Irfan saat ditemui di rumah Tiko, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Ketika hendak memastikan terkait kondisi rumah tersebut, Irfan baru mengetahui ternyata rumah itu masih ada penghuninya. Ia mengaku kaget dan heran saat mengetahui hal itu. Ketika ditanya ternyata masih ada satu keluarga yang tinggal, jujur kaget banget ketika tahu ada satu keluarga yang tinggal belasan tahun, tanpa listrik tanpa air bersih, ucapnya. Mengetahui hal itu, Irfan lantas mengurungkan niatan awalnya untuk membuat konten horor. Kata dia, ia berniat membantu Tiko membersihkan rumahnya. Nggak jadi, gimana ya, yang saya lihat adalah bukan horor itu sebenarnya, jadi yang nggak jadi bikin konten horor, ujar Irfan. Fokus tujuannya adalah pertama kali saya ketemu, saya bilang saya mau bantu bersihin rumah, sambungnya. Lebih lanjut Irfan mengaku senang banyak pihak yang akhirnya menaruh perhatian kepada Tiko dan Bu Eni, terlebih saat ini rumah Tiko sudah dibersihkan. Seneng dong. Pertama kali melihat rumah yang terbengkalai, terlihat seperti terbengkalai, sekarang jauh lebih baik, ya tentunya seneng banget sih, pungkas Irfan. Berita yang ketiga, biodata dan nama asli Tiko anak Ibu Eni, viral tinggal di rumah mewah tanpa listrik. Tentu tidak sedikit yang penasaran dengan latar belakang seorang Tiko usai viral di media sosial karena kedapatan tinggal di rumah mewah tanpa adanya listrik dan aliran air bersih bersama sang ibu, Ibu Eni. Di usianya yang masih muda, Tiko harus putus sekolah dan kini bekerja untuk menghidupi dirinya dan juga sang ibu yang diindikasikan menderita gangguan jiwa. Lantas, seperti apa latar belakang kehidupan serta biodata dari Tiko? Latar belakang keluarga Tiko. Nama Tiko mulai ramai menjadi sorotan publik usai YouTuber Bang Breo TV membuat video yang memperlihatkan kondisi rumahnya. Mewah dan megah, rumah Tiko terlihat diselimuti dengan tumbuhan-tumbuhan liar dan gelap karena tidak adanya aliran listrik. Namun siapa sangka, rumah tersebut ditempati oleh Tiko dan ibunya selama bertahun-tahun. Tiko adalah anak tunggal dari pasangan Herman Muji Susanto dan Eni. Namun, sang ayah meninggalkannya ketika dia berusia 12 tahun. Tidak lama setelah kejadian itu, ibu Tiko mulai mengalami gangguan kejiwaan. Pekerjaan Tiko diketahui menjalani pendidikan paket C dan kini bekerja sebagai security di komplek perumahannya. Di tengah kondisinya yang cukup memprihatinkan, Tiko dinilai sebagai anak yang tulus merawat ibunya dan juga ulet dalam mencari uang. Tinggal di pos keamanan, Tiko sesekali pulang ke rumahnya untuk menemani Bu Eni. Kendati demikian, Bu Eni saat ini sudah mendapatkan perawatan dari pihak kesehatan. Biodata Tiko. Nama, Tiko nama asli, Pulung Mustika Abimana. Lahir, tanggal 30 Desember tahun 1999. Usia, 23 tahun. Tempat tinggal, Cakung, Jakarta Timur. Orang tua, Ibu Eni Sukaesi, Ayah Herman Muji Susanto. Pendidikan, sekolah paket C. Pekerjaan, Satpam Komplek Perumahan. Itu tadi biodata dari Tiko, pemuda yang sedang viral karena kedapatan tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan aliran air bersih bersama sang ibu. Berita yang keempat, Tiko ungkap kondisi kesehatan sang ibu, tak bisa pulih 100% meski sudah dirawat. Eni ibunda Tiko, kini sudah mendapatkan perawatan usai dievakuasi oleh Dinas Sosial Jakarta Timur. Kisah Tiko dan ibunya masih viral di media sosial lantaran pemuda berusia 23 tahun tersebut rela merawat ibunya selama 12 tahun sejak masih remaja. Tiko yang masih kecil bahkan harus merelakan pendidikannya untuk bekerja dan menghidupi sang ibu yang merupakan ODGJ. Meski tinggal di rumah gedongan di kawasan Jakarta Timur, Tiko dan ibunya justru hidup dalam kemiskinan. Dalam rumah gedongan tersebut, tidak ada aliran listrik dan air untuk kehidupan sehari-hari. Hal itu telah dirasakan Tiko dan sang ibu selama 12 tahun lamanya. Beruntung tetangga yang ada di sekitar rumahnya tak tutup mata dan tetap membantu memberi akses air dan listrik. Kisah Tiko pertama kali diviralkan oleh pemilik kanal YouTube Bang Breo TV, dan menjadi sorotan publik se-Indonesia. Tiko bercerita bahwa dirinya ditinggal sang ayah saat masih berusia 11 tahun, dan mendapati kejiwaan sang ibu terganggu. Untuk menghidupi Eni, Tiko sempat bekerja sebagai penunggu warung internet, warnet, berjualan perkakas keliling, hingga menjadi petugas keamanan. Saat pertama kali viral,
Rumah Tiko terlihat seperti rumah angker, tidak ada perkakas di dalam rumah, dan di bagian luar tertutup dedaunan merambat dan pohon besar. Dinas kebersihan kemudian melakukan pembersihan dibantu dengan tetangga Tiko. Ibunda Tiko dirawat melansir antara. Eni saat ini mendapat perawatan kesehatan dan kejiwaan di Rumah Sakit Daerah, RSKD, Duren Sawit, dibantu dengan pembiayaan BPJS Kesehatan. Saat harus dipisahkan dengan sang ibu, Tiko mengaku sangat berat, namun banyak orang meyakinnya untuk mengobati sang ibunda sampai sembuh. Hal itu disampaikan Tiko pada Ashanty dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal YouTube Ngobrol Asik pada Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Sebenarnya kemarin ada bantuan dari rekan-rekan yang datang ke rumah. Mereka mengedukasiku untuk mengobati mama, dan aku berpikir mumpung ada yang bantu, dan ada keinginan mama untuk sembuh, ujar Tiko. Kondisi ibunda Tiko disebut sempat kekurangan elektrolit, dan harus mendapatkan cairan infus selama 3 hari. Tiko juga sempat sedih lantaran tak bisa lama-lama menemani sang ibu saat menjalani perawatan kejiwaan. Kemarin sempat ada orang rumah sakit yang bilang kalau mama kekurangan elektrolit jadi diinfus selama 3 hari. Tapi setelah beberapa hari mama dipindah ke ruang perawatan jiwa, kata Tiko. Kata dokter untuk kebaikan mama, harus bisa ngelepas mama, karena di sana gak bisa dijenguk, sebatas mengantar makan aja, untuk estimasi waktunya tidak diberitahukan, ucapnya menambahkan. Tiko pun mengungkapkan jika kondisi ibunya memang bisa membaik setelah mendapatkan perawatan, tapi tidak bisa sembuh 100% seperti dulu kala. Dokter memberi opsi, kalau mama sudah stabil akan dirawat jalan, cuma kata dokter kemungkinan untuk sembuh total kecil, karena ini sudah terlalu lama dan telat, selama 12 tahun. Berita yang kelima, pekerjaan ayah dan ibu Tiko terungkap, dulu disebut punya kedudukan penting di Departemen Keuangan. Baru-baru ini, Tiko akhirnya mengungkap pekerjaan orang tuanya di masa lalu kepada Ashanty, dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal YouTube Ngobrol Asik pada Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Saat itu Ashanty juga merasa penasaran dengan pekerjaan orang tua Tiko. Pemuda tersebut pun menjawab bahwa ayah dan ibunya sempat jadi orang berpengaruh di Departemen Keuangan. Kamu pernah tahu gak sih pekerjaan orang tua kamu saat masih muda? Ucap Ashanty, bertanya pada Tiko. Papa sama mama itu kerja satu divisi rekanan Departemen Keuangan bagian pengadaan barang dan alat tulis kantor, kata Tiko menjelaskan. Namun Tiko mengaku selama kisah hidupnya viral, tidak ada teman kerja ayah dan ibunya yang datang dan menanyakan nasib mereka. Pengakuan saudara tiri Tiko di tengah kisahnya yang viral, muncul pihak keluarga dari ayahnya yang buka suara, dan mengungkap tabiat ibunda Tiko. Sosok tersebut adalah Wuri Muji Astuti, anak Herman dengan istri pertamanya. Dalam sebuah wawancara Wuri mengungkap bahwa Eni kerap marah-marah pada ayahnya. Bahkan saat Herman diusir, dia tak membawa harta yang telah ditinggalkan untuk Eni dan Tiko. Wuri juga menyebutkan jika setelah diusir dari rumah, Herman sempat menetap di rumah temannya hingga berujung sakit-sakitan. Padahal Wuri menyebut ayahnya telah meninggalkan perusahaan untuk dikelola Eni. Dia pun berharap Tiko berhati-hati dalam membuat pernyataan agar tidak memberikan informasi salah pada publik dan mencoreng nama ayahnya.